Terus selain itu adanya di Jalan Makarep itu adanya terasiring, petunjuk dari pemimpin tertinggi atau tokoh masyarakat. Kalau kita kembali 1000 tahun yang lalu, kita menduga dulu sekitarnya masih hutan. Di sana banyak ditemukan struktur bangunan tadi yaitu tembok dan yoni. Situs Liangan sebenarnya adalah sebuah situs yang sangat kompleks sekali karena di sini terdapat temuan peninggalan pertanian, perumahan, pemukiman maupun tempat ibadah dan juga ditemukan adanya sebuah petirtaan dari bukti-bukti yang kita temukan sampai saat ini. Jadi proses awal penemuan situs Liangan ini adalah terjadi pada tahun 2008. Saat itu lahan ini kan merupakan lahan tambang pasir. Pada saat penambangan pasir itu ditemukan adanya yoni yang berlubang 3. Yang itu sungai. Dulu dekat sungai Pak, ada 2 dan 3 itu. Satunya, yang 2 dipendam. Saya timbul. Di tahun 2008 terjadilah penambangan pasir. Nah, dulu di arah barat dulu penggalian pasir itu termasuk di lahan saya sendiri. Di sana banyak ditemukan struktur bangunan candi yaitu tembok dan yoni. Terus akhirnya dilaporkan ke dulu namanya BPCB Provinsi Jawa Tengah, dilaporkan ke sana, terus kita lakukan peninjauan, kita lakukan kajian, kita lakukan ekskavasi, bekerja sama dengan dulu instansi yang namanya Balai Arkeologi Yogyakarta. Akhirnya ditemukan adanya struktur sebuah bangunan candi dan itu terletak di lantai halaman 1. Setelah itu kita lanjut ada ekskavasi, penelitian dan sebagainya hingga terbuka seperti saat ini di tahun 2023. Biasanya sih terjadi di sungai-sungai. Tapi bisa juga terjadi di cekungan-cekungan yang ketika lahar itu lewat gitu dia mengeras menjadi satu. Selama 3 hari kita melakukan survei keliling seluruh kawasan ini. Pertama kita ingin melihat bagaimana settingnya dari situs ini di dalam lingkungannya gitu. Lingkungan yang kita lihat sekarang kan kebanyakan perkebunan tembakau dan cabai. Tapi kalau kita kembali 1000 tahun yang lalu abad 89 tentunya berbeda. Kita menduga dulu sekitarnya masih hutan. Tetapi kalau dilihat dari banyaknya temuan-temuan lepas di sekitar situs, kita mempunyai impresi bahwa dulunya sini adalah sebuah pemukiman ya. Saya membedakan antara 2 pengertian, antara pemukiman dan hunian. Hunian itu ada di dalam pemukiman. Pemukiman adalah tempat kita tinggal, kita hidup, sementara kalau hunian itu adalah rumah-rumah yang dibangun di dalam pemukiman. Nah, benda-benda yang kita temukan ini campur aduk. Ada benda-benda yang sifatnya keagamaan, contoh seperti ini. Di sifatnya semuanya keagamaan, memang didesain sedemikian rupa menjadi sebuah bangunan suci. Sementara kita juga menemukan benda-benda seperti mangkuk, seperti guci, seperti batu untuk menggiling yang menunjukkan bahwa ada aktivitas keseharian. Jadi di dalam kawasan ini sebetulnya tinggal macam-macam kelompok
masyarakat ya. Ada yang mungkin petani, ada juga memang yang mereka mendedikasikan dirinya sebagai kalangan pendeta contohnya. Kalau perkiraan luas situs liangan ini kita masih sulit memprediksi, tapi dari lahan yang sudah kita bebaskan sampai tahun ini kita sudah membebaskan sekitar 6 hektar. Tapi perkiraan dari bukti-bukti adanya indikasi temuan di situs liangan ini diperkirakan lahan ini lebih dari 20 hektar merupakan lahan sebuah situs peradaban kuno dari masa Mataram kuno. Kalau kita lihat di atasnya hilang, itu menandakan bahwa dulu laharnya jebolnya dari sini. Hanya karena dia melereng, dia nggak langsung ngantem tembok ini, keluarnya di situ. Makanya yang hancur sebelah sana. Dan sisa laharnya itu kelihatan di atas itu. Adanya lahar itu menandakan kegiatan vulkanik. Kalau melihat dari lapisan laharnya yang sangat tebal, itu bisa sampai 5 meter, tentunya terjadi berulang kali. Memperhatikan posisi situs yang tepat di belakangnya adalah Gunung Sindoro, dan memperhatikan juga jenis batuan yang ada di sekitar situs, memang muncul satu impresi yang sukar kita tolak, bahwa dulunya kawasan ini pernah mengalami satu bencana yang cukup besar. Dan bencana itu ditandai dengan ditemukannya batu-batu yang ukurannya sangat besar, hanya bisa bergerak karena pernah terjadi banjir lahar. Dan banjir lahar ini mungkin tidak terjadi satu kali, mungkin berkali-kali. Ada 4 lapis sebetulnya ya. Itu yang agak coklat paling atas, yang warnanya agak kuning, di bawahnya yang abu-abu tapi batunya sedikit, di bawah lagi kan kelihatan ada batu-batu kecil sama batu gede terus sampai ke bawah. Ya, ini kuning-kuning ini karena abu vulkaniknya banyak, ledakannya nggak dahsyat, tapi materi yang keluar gitu. Kalau kita lihat puncaknya kan masih strato kan, dia belum ada lubang. Jadi ketika dia meledak itu lebih banyak memuntahkan lava keluar dari dalam perut bumi. Ada teori yang mengatakan bahwa ledakan itu tidak sedahsyat seperti kalau Merapi ya kita bandingkan ya, atau Gunung Salak di Jawa Barat. Yang terjadi adalah keluarnya lava dari dalam perut bumi ke permukaan dan tertimbun di sekitar puncak yang akhirnya ketika terjadi hujan dia turun ke bawah. Nah, inilah menyebabkan terjadinya banjir lahar yang luar biasa karena ya jumlah lava yang dikeluarkannya memang sangat besar. Tetapi itu adalah efek kedua setelah terjadinya letusan ya. Artinya banjirnya juga hebat pada waktu itu yang menenggelamkan seluruh pemukiman di kawasan ini. Dan mungkin itulah yang menyebabkan akhirnya situs ini ditinggalkan oleh manusia pendukungnya. Kira-kira abad 89 ya, kemungkinan abad ke-9. Jadi di bangunan yang terbakar itu, kan kita lihat tuh kosong semuanya, seperti jadi areng. Ternyata banyak sekali pecahan batu yang seperti ini. Ini bukan lahar ini lava. Artinya dulu pernah ada lava yang mengalir dalam keadaan panas ke sini. Akhirnya melewati rumah itu terbakar semuanya. Dan lavanya sekarang dipecah-pecah oleh penduduk untuk menghilangkan batuan supaya mereka bisa nanam. Jadi kita bisa membayangkan ketika terjadi ledakan, pertama penduduk itu kemungkinan sudah lari meninggalkan lokasi ini. Yang kedua dihanguskan oleh awan panas. Yang ketiga turunnya lava. Dan yang keempat adalah turunnya lahar. Jadi ini adalah suatu situs yang memang mencerminkan suatu bencana yang luar biasa ya. Ini disaster ya. Pertanyaannya apakah masyarakat sadar?
Nah, tentunya mereka sudah punya pengetahuan tentang karakter dari gunung. Dan yang menarik dari kajian kita selama 3 hari ini, kita melihat bahwa bagian bawah dari struktur ini ya, ini kan halaman yang dibuat oleh manusia ya. Dulunya mungkin bukit dicangkul, diratakan, mereka bikin seperti teras. Pada bagian bawah kita menemukan lapisan asli dari situs ini yang kita sebut sebagai bedrock. Bedrock ini adalah lapisan geologi yang paling bawah, biasanya dia tersusun ke bawahnya hanya batuan saja. Dan bedrock yang kita temukan pada bagian bawah di Punden ini, itu juga tersusun dari lahar. Jadi tentunya pengetahuan masyarakat mengenai lahar itu sudah ada dari zaman dulu. Yang mengherankan kenapa kok mereka masih tetap membangun di sini, sementara mereka tahu bahwa gunung ini pernah meletus atau beberapa kali meletus, tapi bangunan-bangunan suci di situs Silangan ini tetap didirikan gitu ya. Dan itu barangkali yang menyebabkan ketika gunung ini meletus, masyarakat sudah cukup paham, mereka meninggalkannya begitu saja. Mulai dari awal mereka tahu, sebelum mereka tinggal di daerah yang resiko gempa. Oleh karena itu mereka membuat sistem tembok dengan pengunci-pengunci ini yang tujuannya adalah antara lain menghindari terjadinya gempa. Di sini. Ini ada takikannya. Jadi dia ngunci batu ini, dia ngunci batu itu juga. Ini satu lagi ciri teknologi yang bagus ya. Dari pembuatan talut, batunya memang dipotong bentuknya seperti ini. Supaya batu ini jadi pengunci juga. Artinya setiap batu itu memang didesain supaya dia bisa menyatu dan mengunci antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang menarik nih yang saya belum tahu jawabannya. Di sana sama di sini, ini dibuat tonjolan. Sengaja dibuat tonjolan. Ini saya belum mengerti untuk apa dia buat tonjolan. Sementara kalau ini adalah sebuah dinding, harusnya rata seperti yang kanan kiri, ini dikasih tonjolan. Seolah-olah dia menahan sesuatu di bagian ini. Menariknya lagi itu di dua sisi, sebelah sana sebelah sini. Kalau dengan Pompe sebetulnya juga sangat berbeda karena Pompe kan berkaitan dengan bencana alam ya. Ini sering terjadi bencana alam, lahar dingin. Akan tetapi dari hasil kita melakukan penelitian di sini belum pernah kita menemukan bahkan tulang binatang pun yang akibat adanya bencana alam. Dan kita belum pernah menemukan juga tulang belulang manusia yang meninggal akibat bencana alam. Jadi itu kan bagian dari sistem pengetahuan ya. Jadi knowledge systemnya dari masyarakat Jawa. Karena dimanapun orang Jawa tinggal, di Pulau Jawa ini ya, maksud saya, itu selalu berhadapan dengan gunung. Yang menjadi pertanyaan kenapa kok masih dibangun di sini? Ini benar-benar menjadi pertanyaan kita ya, para arkeolog gitu. Kalau mereka sudah paham bahwa akan ada bencana entah kapan datangnya, mereka sudah tahu itu. Dan tetap mereka membangun kompleks suci ini. Artinya yang suci ini kan daerahnya. Mungkin di dalam sistem kosmologi ya, kosmologi orang Jawa pada waktu itu menemukan Mandala, jadi pusat dari kosmosnya masyarakat Jawa yang tinggal di kawasan ini. Lokasinya ya di sini, di Liangan. Temuan yang sangat khas di situs Liangan adalah adanya lingga berlubang 3 yang biasanya itu melambangkan penempatan Dewa Trimurti sebagai dewa tertinggi di agama Hindu. Juga adanya petirtaan yang sangat unik juga karena atap petirtaan itu juga menyerupai atap-atap bangunan candi yang ada di Jawa Timur, padahal ini kawasan di Jawa Tengah. Di sini ada yang masih tersisa, yang belum bilang masih tersisa 5 jalatwara asli, tapi karena dalam prinsip pemugar yang sesuai dengan undang-undang kita tidak boleh membentuk lagi jalatwara baru seperti aslinya, hanya kita
membentuk yang menyerupai saja. Dari yang 5 hilang itu kita kembalikan. Ini masih banyak batuan, hampir 90% batuan dari petirtaan ini asli. Pada saat kita mengupas menggali sisa-sisa tumpuan struktur yang rubuh itu, kita menemukan jejak bahwa batu-batu susunan itu posisinya masih basah dan di situ banyak terjadi kayak karat besi. Nah, itu kita perkirakan bahwa mata air itu tidak berada jauh dari petirtaan ini. Selain itu, bukti yang mendukung adanya saluran air di arah situ yang mengalirkan, ada aliran yang mengarah ke petirtaan. Terus selain itu adanya di sebelah Jalan Makareben itu adanya terasi ring, di mana dinding di sebelah kanan dari terasi ring itu berbeda-beda. Ada yang merupakan susunan batu boulder, ada yang merupakan susunan balok batu. Dari situ kita lihat indikasi di sebelah temuannya itu menunjukkan bahwa ternyata bangunan terasi ring yang dari susunan batu balok itu merupakan tempat tinggal atau rumah. Akan tetapi yang dari batu border, batu bulat-bulat yang disusun itu ternyata merupakan lahan pertanian. Terus yang paling unik lagi di situs ini adalah temuan Jalan Makadam. Jalan Makadam adalah jalan yang disusun dari batu-batu. Itu di Indonesia Jalan Makadam asli yang ditemukan dari masa kuno, yang luas dan panjang hanya baru ada di situs Liangan ini. Perkirakan dari jejak yang ada, karena kita belum melanjutkan penggalian dan pembukaan lahan, Jalan Makadam itu menuju ke arah Candi Pring Apus. Keunikan lagi ini teman-teman sebetulnya sebelum digunakan untuk masyarakat yang berlatar belakang agama Hindu. Jadi masyarakat dulunya mungkin masih aliran asli Indonesia. Ini situs ini diberikan juga merupakan awalnya sebuah berunding-berundak dengan kepercayaan asli Indonesia, dan akhirnya dengan masuknya pengaruh agama Hindu ke Indonesia, mereka berkembang menjadi memeluk agama Hindu dan mereka juga merubah lahan situs Punden Berundaknya ini menjadi lahan situs untuk pemujaan agama Hindu. Itu juga sebetulnya bisa kita lihat dari pagar di depan itu, yang pada saat kita penggalian pun kita lakukan restorasi itu tetap kita buka 2 batu untuk menunjukkan jejak bahwa sebelum pagar depan ini dari susunan balok batu itu awalnya berupa teras dari batu-batu border. Terus kemudian dilanjutkan pada masa selanjutnya dengan mungkin beralihnya kepercayaan dan adanya pengaruh dari luar juga dirubah menjadi susunan batu. Wah, Arab ini. Tapi nggak turun ya, Pak? Iya. Arab. Mungkin dia kalau nggak Arab Persia. Kalau lihat birunya Persia, kemungkinan Persia. Menarik juga kita menemukan sangat sedikit pecahan-pecahan kaca yang kita perkirakan itu datangnya dari Arab, Timur Tengah, atau dari Persia. Karena orang-orang Persia abad 8 itu sudah berdagang mulai dari India sampai ke Cina. Dan sangat mungkin mereka juga berdagang ke Pulau Jawa. Karena ya kita terkenal dengan pulau yang menghasilkan rempah ya. Mereka sangat menyukai rempah. Kaca-kaca itu menjadi bukti juga bahwa perdagangan ini tidak hanya terbatas dengan Asia Timur ya, dengan Cina terutama, tetapi juga dengan Timur Tengah. Kita bisa bayangkan abad ke-8 ya, 1000 tahun yang lalu, orang-orang Jawa sudah punya komunikasi yang sangat luar biasa dengan masyarakat dunia. Karena dari masa dinasti Sung abad 12 kalau lihat dari glasir ya. Jadi kalau tangnya itu bahannya lain ya. Kalau kita lihat ini kan bahannya udah keramik nih ya, udah stoneware. Kemudian glasirnya sudah halus, tidak lagi bergelombang, dia rata. Artinya dia dibakar dengan suhu lebih tinggi daripada
keramik-keramik dinasti Tang. Teknologinya juga beda. Oh, di dalam ungu. Bukan yang di sini. Kan sebagiannya. Kenapa kita perlu menasionalkan tinggalan ini? Ukurannya, size-nya ini besar. Ini kan dibangun dalam satu masa yang sama, dalam satu konsep yang sama, yang menghasilkan struktur berundak seperti ini, yang sebetulnya tidak terlalu mencerminkan pengaruh agama Hindu Siwa ya, karena kita menemukan banyak sekali lingga dan yoni. Tapi bentuk yang seperti berundak ini sebetulnya kan tinggalan masa prasejarah. Jadi kita melihat bahwa manusia yang tinggal di gunung ini pada waktu yang lalu, mereka masih mempraktekkan juga kepercayaan lokalnya atau kepercayaan aslinya. Dicampur, diperkaya dengan agama Hindu. Jadi dua agamanya hidup berdampingan. Dan itu unik untuk kebudayaan Indonesia ya. Jadi ini adalah salah satu sampel dari seluruh tinggalan yang kita anggap penting di Indonesia. Dengan demikian nanti kita bisa memahami bagaimana sih prosesnya kebudayaan ini tumbuh di Indonesia yang sangat beragam, tetapi akhirnya jadi satu. Ya, negara yang namanya Indonesia ini.